Semakin maraknya budaya Korea di Indonesia, dari musik, drama, sampai kulinernya, fenomena ini membuat semakin banyak mahasiswa yang penasaran ingin mencoba makanan Korea. Mereka butuh makanan yang sederhana, cepat dimakan, harganya ramah, dan tetap mengikuti tren. Nah, untuk pembuatan itu yang pertama itu kita potong timun dan wortel secara memanjang. Nah, kemudian tumis wortel dan timun menggunakan minyak wijen sampai agak layu. Nah, kemudian goreng telur dadar secara tipis dan juga potong memanjang. Goreng sosis dan biarkan utuh. Selanjutnya, bumbui nasi dengan minyak wijen dan garam. Nah, kemudian aduk rata dan biarkan agak hangat. Kemudian ratakan nasi di atas nori, sisakan 2 cm di bagian atas tanpa nasi. Kemudian susun telur, sosis, timun, dan wortel di bagian nasi. Kemudian gulung perlahan dari bawah sambil ditekan-tekan agar padat. Setelah digulung, olesi sedikit minyak wijen di luar gulungan agar sedikit mengkilap. Nah, potong kimbap menjadi 6-9 bagian dengan pisau yang tajam yang dibasahi air agar tidak lengket saat memotong. Nah, kemudian ada pembuatan daganjong. Yang pertama itu cuci bersih ayam lalu potong berbentuk dadu-dadu. Kemudian campurkan ayam dengan garam, lada, dan bawang putih bubuk dan tunggu sekitar 15 menit supaya bumbu meresap ke ayam. Kemudian balur ayam ke campuran tepung terigu dan kemudian celupkan ayam yang sudah dibaluri tepung ke dalam air. Setelah itu balurkan lagi ke dalam campuran tepung terigu dan tepung bumbu. Kemudian ulangi step tersebut sebanyak 2-3 kali. Kemudian goreng ayam hingga kuning keemasan, kemudian tangkap.
Nah, kemudian masukkan ayam goreng ke dalam saus, aduk hingga semua bagian terlapisi secara rata. Nah, untuk saus pedas itu masukkan gochujang, saus cabai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pembuatan mie roll dapat dibaca pada di depan itu untuk langkah pembuatan mie roll. Caroline punya menu yang unik dan lagi tren, jadi peluang pasarnya di kampus besar banget. Tapi kami juga punya tantangan, mulai dari waktu yang terbatas, peralatan yang sederhana, sampai harga bahan yang bisa naik, dan kemungkinan munculnya kompetitor. Semua itu jadi bagian dari proses yang kami jalani selama membangun Caroline. Dari pengalaman ini kami belajar banyak. Caroline menjadi bukti bahwa mahasiswa bisa berwirausaha. Selanjutnya pendanaan pada PO 4 kali PO kita. Yang pertama itu ada kimbap, itu kita pada 4 PO itu kita terjual 8 porsi dengan pendapatan 80.000. Sedangkan mie roll itu 10 porsi dengan pendapatan 80.000, paket 2 Korea 15 porsi dengan 225.000 rupiah, dan paket komplit daibak itu 25 porsi dengan 450.000 rupiah. Jadi total itu kita menjual total 4 menu itu di 58 porsi dengan pendapatan 835.000. Nah, di sini per periode ada PO 4 sampai PO 7 itu ada pesanan ada 10, 15, 16, 17 dan juga total pendapatan di 835.000 rupiah dengan total pesanan 58 pesanan. Nah, jadi kemudian untuk kebutuhan bahan baku yang kita butuhkan itu kimbap sebanyak 200 potong, mie roll sebanyak 80 mie roll, dan juga dagajong itu sebanyak 40 dagajong. Nah, kemudian dengan pendapatan 835.000 itu total biaya yang kita gunakan itu 605.000 untuk membelikan bahan. Jadi untuk labanya itu 835.000 dikurangi dengan 605.000 itu kita mendapatkan keuntungan senilai 230.000. Jadi margin di sini laba dibagi pendapatan di 230.000 per 835.000 jadi 0,275 atau 27,5%. Nah, jadi untuk HPP itu total biaya dibagi pendapatan dikali 100%
di Rp605.000 per 835.000 dikali 100%. Jadi HPP kita di 72%.